Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita masih mengkaji buku Adabul Mufrad. Sekarang sampai pada bab yang ke-73, hal-hal yang terkait bagaimana berinteraksi dengan anak yatim, baik anak yatim dari keluarga sendiri maupun anak yatim di luar keluarga kita. Saya menukil beberapa ayat dulu terkait bagaimana serawung dengan anak yatim. Di dalam surat Ad-Duha, surah Ad-Duha, Nabi Muhammad itu diingatkan dengan 3 hal, yaitu alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu sampean Nabi Muhammad yatim, kami yang mengcover menjaga Anda. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Anda bingung loh menjalani kehidupan itu, karena Anda orang baik tinggal di lingkungan yang tidak baik, bingung. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'auna. Dulu Anda tidak duwe apa-apa loh Nabi Muhammad, terus dikasih kekayaan. 3 keadaan itu diingatkan kepada Nabi Muhammad supaya bersikap 3. Fa'amal yatima fala taqhar. Anak yatim ojo dibentak-bentak. Wa ammas sa'ila, orang yang bertanya ilmu atau meminta sesuatu kepada Anda, fala tanhar, ya ojo dihardik, ojo dibentak-bentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kepada nikmat Tuhanmu ceritakan, sebut-sebutlah. Itu 1. Yang kedua, surat Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman begini, apakah kelapangan dan kesempitan rezeki itu ciri orang dimuliakan dan dihinakan? Oh enggak, kecuali kalau orang itu mau berbuat baik. Maka Allah berfirman, kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sekali-kali tidak, gak ngono persepsi mulia karo ndak mulia dan dihinakan itu. Tapi perhatikanlah, kalian itu memang tidak memuliakan anak yatim dan tidak mau saling menganjurkan memberi makan orang miskin. Bahkan kalian memakan harta waris atau warisan itu dengan kerau-kerauan, saling merampas. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, itu gerakas. Jadi harta waris itu dikai rebutan tapi gak sehat. Dan kalian menghimpun harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ibu-ibu sekalian, terkait anak yatim, di situ ada kalimat kalla balla tukrimunal yatim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa menyantuni anak yatim itu gak ngekei tok, tapi butuh sesuatu yang memuliakan mereka. Colone ini dulu. Contohnya ini, mana yang lebih utama? Anda bawa mobil, bawa anak yatim dari tetangga atau dulur Anda, dijak nang pusat perbelanjaan, kongkon membeli apa-apa yang dia butuhkan untuk sekolah dia. Setelah itu diajak makan terus diantar pulang. Atau ngenteni 10 Muharram dipamerno di podium, dilus-lus kepalai karo diamplopi situ. Mana yang lebih utama?
Nah itu termasuk kalau acara berikut ini. Sebelum acara kita selesaikan, kita datangkan anak yatim. Ayo silakan dari panti asuhan itu sampai MC ini aja tak seneng. Bu, ojo diceluk anak panti, Bu. Gitu. Karena toto rasane itu enggak tepat. Pas acara halal bihalal atau acara apa lah ya. Ngono Bu, ya. Cari cara yang lebih memuliakan mereka ya Bu. Dua. Yang berikutnya, orang-orang abror di dalam surat Al-Insan, surat nomor 76, itu orang-orang berbakti sing senengane nglakoni apik itu wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka itu suka memberi makan tapi makanan yang disenangi. Makanan sih disenangi. Pokoknya makanan yang disenangi lah Bu. Wajarnya makanan yang disukai orang itu apa sih? Kepada anak miskin, miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiro, orang yang jadi tawanan. Sambil mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami ini memberi makan Anda itu semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak menginginkan dari Anda ketika memberi makan ini ucapan matur suwun ya gak kepingin, balesan juga gak kepingin. Hati-hati ya Bu yo. Mari ngirim nang panti asuhan itu kadang-kala mungkin panti asuhan itu gak sempat mengucapkan terima kasih. Lon, coba ini mana ya? Ano matur suwun. Gitu. Ya. Baik, itu beberapa ayat terkait interaksi dengan anak yatim. Sekarang kita baca bab ke-73. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i al-armal, orang yang bekerja untuk kebutuhan para janda. Al-armalah itu seseorang yang tinggal suaminya meninggal. Armalah, janda. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Kal mujahidina fi sabilillah, mereka itu seperti para mujahid di dalam peperangan di jalan Allah. Ini hadis ini beberapa lembaga zakat, lembaga laksis begitu yang dari pemerintah maupun tidak, karyawan-karyawan, pegawai-pegawainya itu biasanya senang tertawa ini. As-sa'i alal armalah, karena mereka keliling yang dunia. Ono jenenge catering du'afa, ono jenenge catering sapa langsung dulu menyambut. Wallahi wa kan ladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, orang yang bekerja untuk kepentingan orang miskin dan para janda yang punya tanggungan anak dan sebagainya itu juga dipersamakan oleh Rasulullah seperti orang yang senantiasa puasa kalau siang hari, kalau malam sholat malam. Begitu. Nomor 74 sekarang, bab berikutnya. Gak perlu penjelasan tuh. Ya Anda misalnya nggak kepingin yang skala besar, ya membantu sing situ walau tidak masalah. Jadi sistem sosial di dalam masyarakat Islam itu unik. Ono tanggung jawab negara, ono tanggung jawab masyarakat, ono tanggung jawab pribadi. Nah ini kalau amanah UUD lah umum, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu temenanan. Karena orang yang bekerja di dinas sosial pun mendidik mereka dan mereka frame mental mereka itu gak gampang. Ngerti enggak? Akhirnya cerita ibu-ibu gak gampang. Gak gampang. Ya kudu siap-siap kan.
nyantuni, tapi pada saat yang sama yo bicara para bayaran kadang-kala, kemudian juga kadang-kala menggerogoti dan ono sing kliptur. Tahu belum? Ya, juguan ono gitu. Nah, wis iku ya utamanya 74 An Urwah ibni Zubair akhbar. Urwah bin Zubair ini ponaane Aisyah, anaknya Asma binti Abu Bakar. Jadi Zubair ibn Awam itu dinikahkan sama putrinya Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar. Kemudian Aisyah kan tidak punya anak, maka anaknya Mbak Yune kadang-kala dirawat sama dia, Abdullah bin Zubair sama Urwah bin Zubair. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Istrinya Rasulullah bilang, "Ja'at ni imra'atun ma'aha ibnatani laha." Seorang ibu datang membawa 2 orang putrinya. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidatan fa'atituha. Ibu ini meminta sesuatu kepada saya, tapi saya tidak memiliki apapun di omah ibu kecuali 1 butir kurma. Maka aku memberikan kepada ibu itu 1 butir kurma. Faqasamat baina ibnatayha. Ibu itu lalu membagi kurma itu menjadi 2 bagian. Tsumma qamat fa kharajat. Setelah itu ibu itu berdiri pergi. Fadaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian datang tak ceritani. Kemudian Nabi setelah tak ceritani bersabda, "Man yali min hadzal banat, min hadhil banat." Siapa yang ngurus anak perempuan model seperti itu? Syai'an, meskipun dengan sesuatu kontribusi yang kecil. Fa'ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada anak perempuannya itu. Kunnalahu sitran minan nar. Maka amalan dia memuliakan anak perempuan yang dalam tanggungannya itu menjadi tameng dari api neraka. Menunggu ya, tenang aja, masih banyak ya stoknya. Anjuran-anjuran begitu. Yang berikutnya, ini hadis yang umum. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain." Saya dan orang yang menanggung nafkah dan kebutuhannya anak yatim. Kafil itu ya kafil menanggung kebutuhan anak yatim itu seperti ini di surga. Beliau memberikan isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Ini perawinya di dalam riwayat ini itu ragu. Itu jari tengah karo jari telunjuk apa karo apa ya? Apa karo jempol ya? Apa gini gini? Ragu perawi. Tapi riwayat yang lebih masyhur, lebih terkenal yang berikut. Prakteknya para sahabat Nabi bagaimana memuliakan anak yatim. Sekarang Anil Hasan anna yatiman kana yahduru ta'ama ibna Umar. Sahabat Abdullah bin Umar itu kalau menyelenggarakan acara makan atau hari-hari kalau makan itu mesti menghadirkan anak yatim. Fada'a bi ta'amin dzata yaumi. Suatu ketika beliau meminta makanan. Fatola bayati mau kalau yajidu. Maka beliau goleki anak yatim sing biasa diajak makan. Nandi ya iku. Kaono. Faja'a ba'da ma faragha ibnu Umar. Setelah daharan selesai, anak yatim diteko. Fada'a lahu ibnu Umar bi ta'am. Maka ibnu Umar minta lagi Abdullah bin Umar, tolong gak ada lagi makanan. Falam yakun indahu, ternyata wis entek. Sudah habis. Faja'ahu bisuwait wal asal. Maka didatangkan roti sama madu.
Sehingga usah masakan dulu, terus nyepak gitu. Faqala dunaka hadza. Di situ terjemahkan apa? Dunaka hadza. Iki butuhkan bawakmu loh, gitu. Oh, ini untukmu. Dunaka hadza, ini untukmu tok. Ini untukmu tok loh ya. Fa wallahi ma hubinta. Demi Allah, kalau ojo kate angel digoleki meneh. Maksudnya artinya jak mangan iku ojo absen ae. Ya kula Hasan wa Ibnu Umar wallahi ma hubin. Maka sahabat Abdullah bin Umar itu senantiasa didampingi anak yatim lewat. Itu caranya begitu juga bisa. Definisi yatim sudah tahu yaitu saya ini yatim piatu. Tapi gerang daplok ini bukan diarani yatim piatu. Kira-kira ya sih yatim piatu. Enggak ngono sih. Yang belum mencapai usia akil balik, maka bapaknya meninggal itu disebut yatim. Menurut Bu, kalau nggak didefinisikan dulu memang ya di Indonesia umur 18 usia SMA itu ya yatim aja. Padahal ya tidak. Jadi belum akil balik. Wa'an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafirul yatim fil jannah kahakadha. Aku dan orang yang mengasuh atau mencukupi kebutuhan anak yatim di surga seperti ini. Wa qala isbi'aihi as-sababa wal wusta. Jadi beliau menunjuk dua jari tengah sama jari telunjuk. Masih hampir sama. Anna Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu kana la yaqulu ta'aman illa wa ala siwanati yatim. Sahabat Abdullah, ini Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud ya, akan dijelaskan. Beliau enggan atau tidak pernah makan kecuali bersama anak-anak yatim. Di amalan para sahabat itu macam-macam itu untuk mengamalkan sabda Rasulullah. Ada yang modelnya begitu. Sudah. Sekarang bab ke-76 masih seputar anak yatim. Banyak nanti. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina, sebaik-baiknya rumah umat Islam baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi, adalah rumah yang di dalamnya anak yatim itu diperlakukan dengan baik. Baik anak yatimnya sendiri maupun anak yatim yang ya keluarga besar atau umum. Wa syarru baitin fil muslimina, seburuk-buruknya rumahnya umat Islam itu adalah baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, ada anak yatim di dalamnya yang diperlakukan buruk. Terus Nabi mengisyaratkan ana wa kafil yatim fil jannah kahataini, saya dan yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Dua jari telunjuk sama tengah, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian, kalau di negara kita ini rata-rata sudah banyak institusi, panti asuhan, ada personal juga, macam-macam. Dan di negara-negara Islam, terutama di wilayah konflik itu juga banyak anak kecil-kecil ketelaran, uripe. Dan yang perlu diwaspadai adalah seseorang yang diyatimkan. Bapak urip, tapi gak direken. Bapak, apa Bu? Itu sebetulnya yatim secara budaya. Bapaknya noreken. Gitu. Lah itu di Indonesia itu banyak. Single itu. Anda ngeli-ngeli begitu. Bahkan kadang-kadang mereka itu lebih sengsara daripada anak yatim yang sebenarnya.
Bisa. Nomor 77 sekarang babnya. Babu kun lil yatimi kal abir rahim. Bab jadilah Anda terhadap anak yatim itu seperti seorang bapak yang sangat sayang. Seorang bapak yang sangat sayang. Seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya itu pasti menyayangi anak-anaknya, bahkan memastikan segala sesuatu. Oke? Seperti itu. Jadi sayang ya, pernah. Cuman Bu, ya sebelum saya baca hadisnya, kasih sayang itu lek kebabasan itu nanti memanjakan. Itu ya lek Bapak. Baik ya, memanjakan. Bedanya nopo? Nah, masing-masing orang punya batasan sendiri. Kita tengok sekarang. Wa an Abdurrahman ibni Abza radhiyallahu ta'ala qala Daud. Maksudnya Nabiullah Daud alaihissalam itu pernah mengatakan, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah Anda terhadap anak yatim itu seperti bapak yang sangat sayang. Wa'lam, ketahuilah, annaka kama tazra'u kadzalika tahsad. Apa yang engkau tanam itu kelak bakal Anda panen. Apa yang Anda tanam itu kelak akan Anda panen. Jadi ada seseorang diuji oleh Allah Ta'ala, tidak dikaruniai anak, tapi kemudian dia mengasuh anak-anak saudaranya yang bapaknya itu gak. Ya kasih sayang yang tulus itu dipanen ketika sudah tua. Dipanen kebaikannya itu. Ini meskipun bukan anak biologis, tapi sangat menyayangi yang bersangkutan. Itu banyak di masyarakat. Itu salah satu makna apa yang Anda tanam itu bakal Anda panen. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Alangkah sengsaranya dan alangkah buruknya apabila seseorang itu tertimpa kefakiran setelah kekayaan. Nah, gak enak Bu. Biasanya ngono terus gak ngono. Biasanya serba nyepak, kemudian kesusahan. Itu kan gak enak. Wa aktsaru min dzalika au aqbahu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda. Tapi ada sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu seseorang yang lebih memilih kesesatan setelah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Elek. Lu elek. Mungkin murtad, mungkin apa ya? Contoh anak gelombang hijrah terus balik meneng. Ada alumni pesantren di kampung, di desa-desa itu ya dia. Lagi kemarin 6 tahun di pondok, betul-betul pondok terus gak kudu kan, dan nggak pakai sama sekali. Musibah, murid saya sendiri, murid SD. Iya, setelah saya lihat. Oh ya mesti ya, jadi ibu mulai tutup Taiwan koyok inul saya guru mandi. Yang membuat saya lebih terus dodo adalah fenomena itu muncul adalah ketika suami itu seorang guru atau seorang ustaz. Begitu itu terjadi. Ya, nah ustadznya ini dalam ketidakberdayaan mungkin mensubsidi ekonominya istrinya yang di luar negeri. Ini nggak berdaya. Terus, wa idza wa'ata sahibaka wanjaz lahu ma wa'atahu. Apabila engkau sudah menjanjikan sesuatu kepada saudaramu atau sahabatmu atau siapapun, maka penuhilah komitmen atau yang Anda janjikan.
Ngono. Jadi jangan gampang janji ngono lho, lek lalian. Fa'il la taf'al yu'arraf bainaka wa bainahu adaw. Sebab kalau itu menjadi habit atau kebiasaan Anda berkomitmen janjani bleset, kalau terus-menerus seperti itu, maka persahabatan Anda itu akan berubah menjadi permusuhan. Jadi ini saiki wan prestasi, ono prestasi. Ngono lho Bu, iku dadi api akhirnya. Nah kaya wa ta'awwadz billahi min sahibin. Berlindunglah kepada Allah dari model sahabat yang in dzakarta lam yu'inka. Apabila dia mengingatkanmu kepada kebaikan, tapi dia gak gelem nulung. Dilingno tapi gak ditulung. Wa in nasita lam yadhkurka. Bahkan apabila engkau lupa tidak diingatkan sampai. Itu ucapan Nabiullah Daud alaihissalam ya. Dan saya kira kok itu masih relevan untuk sekarang. Balik lagi kepada anak yatim, jadilah seperti seorang orang tua yang sangat sayang kepada anak. Sebab kita akan memanen apapun yang kita lakukan. Sekedar uluk salam, murah senyum, sapaan baik, itu loh bakal dipanen oleh seseorang. Kayak ono wong iku apa jenenge charming, bocah. Ramah. Tapi wong betutu, dadi cak mangane mas. Kan ini ya, itu ya. Seseorang akan memanen apa yang menjadi kebiasaan atau apa yang dia tanam. Yang berikutnya, Sami'tul Hasan yaqul. Ini mungkin Imam Hasan Al-Basri. Disebutkan oleh Al-Hasan. Laqad uhidat al-muslimin wa inna rajulan minhum yusbihu fayaqul. Jadi ada sebuah komitmen yang dilakukan oleh umat Islam. Sampai suatu ketika seseorang pagi hari itu mengatakan, ya ahliya, yatimakum, wahai keluargaku, anak yatim kalian, perhatikan. Ya ahliya, miskinakum, orang miskin kalian, wahai keluargaku. Ya ahliya, hei keluargaku, jarakum, tetangga, ayo berbuat baik kepada tetangga. Wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yaumin tardzalun. Kalian senantiasa bergegas, cak kalau kepada orang-orang terpilih di antara kalian. Tapi kalau kepada orang yang biasa, wa antum kulla yaumin tardzalun. Apa di sini terjemahkan apa? Di sini tardzalun itu dipahami memilihkan yang kualitas buruk atau berlambat-lambat. Jadi berbuat baik itu pilih kasih dulu. Maksudnya dulu. Nah, wasami itu yaqul wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'amma bi 30,000 minan nar. Kalau engkau kepingin melihat, kalau engkau menghendaki ingin melihat orang fasik yang ya ta'amak itu dilebokno mendalam bitalafina alfa min ilanna dengan 30.000 sampai ke neraka. Malah menurut kalian bagaimana? Qatalahullah, cilaka orang itu. Ba'a khalaqahu minallahi bisamanin ans. Dia itu mengganti anugerah Allah dengan harga yang rendah. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayyi'an murbidan fi sabil syaitan. Kalau engkau menghendaki melihat orang yang disia-siakan dan senantiasa mengikuti setan, jalannya setan, la wa'adhalahu min nafsi wala minan nas. Orang seperti itu
Ini saya terjemahkan bahasa Jawa, kakak dikandani. Ini kebanyakan kalimatnya bahasa Jawa, kakak dikandani. La wa'adallahu min nafsi wa la minan nafsi. Dikandani sapa kakak. Sing model ngene. Gitu. Sudah, masih hadis terkait anak yatim. Bab yang sama. Bab 77. Qultu libni Sirin. Ibnu Sirin, tahu Ibnu Sirin? Namanya Muhammad bin Sirin. Dia punya keahlian, dia tabi'in. Dia punya keahlian mentakwil mimpi. Dua orang budak sahabat, laki perempuan, tuannya itu ngomong, budak wedokmu itu cocok gak dijodohno ambek budakmu. Maka dirapekno. Setelah menikah, lahirlah Muhammad ibnu Sirin. Jadi ulama besar. Indi yatim, ada orang namanya Asma binti Ubaid bilang, saya itu loh memiliki anak yatim. Qala, maka Ibnu Sirin mengatakan, isna bihi ma tasna'u biwaladika. Perlakukanlah dia seperti engkau memperlakukan anakmu sendiri. Termasuk nopo? Nah, ini lanjutannya. Idrib ma tadribu waladika. Gepuken kaya awakmu gepuk anakmu dhewe. Ini jawaban bagi ibu-ibu beberapa tahun yang lalu itu tanya, yo apa itu? Ngasuh anak yatim memang ya ujian. Perasaan gak terkuras. Oh, ya sudah bos. Muangat, tapi katanya gepuk kok diam Quran Allah Taala begini. Nah ini jawabannya. Boleh kalau memang dibutuhkan itu digepuk itu boleh. Sebagaimana Anda memukul untuk pendidikan putra Anda sendiri. Tidak salah, tidak ada ya malah salah. Ya ada hukuman ya setimpal ya seperti kepada anak kita sendiri ya Allah. Jadi isna bihi ma tasna'u bihi biwalatika. Berbuatlah kepadanya seperti engkau berbuat kepada anakmu sendiri. Pukullah dia seperti engkau memukul anakmu sendiri. Ya bukan hanya pelampiasan emosi, tapi pemukulan untuk memberikan efek jerah atau pendidikan. Yang berikutnya, nah ini yang banyak sekali. Bab ke-78. Perhatikan ini babnya Bu. Fadlul mar'ata, keutamaan seorang wanita. Idza tasabbarat, yang senantiasa bersabar ala waladiha, terhadap anaknya, walam tazawwaj, dan dia tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal. Itu memiliki keutamaan, yaitu wa an Auf ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun sufa'ul khaddain, saya dan dengan para wanita yang warna tubuhnya itu sampai berubah saking keseling ngeladeni kepentingannya anaknya. Jadi maksudnya adalah imro'atan amat min zawjiha. Jadi seorang wanita yang menjadi single parent karena suaminya meninggal. Fasobarat ala waladiha, dia begitu bersabar menghadapi ujian kembang anaknya. Kahataihi fil jannah, seperti ini di surga. Ya Nabi mengisyaratkan dengan jarinya. Sudah, gak perlu penjelasan itu bos. Kegamangan itu. Saya cepet khatam, kita perlu kan dari ini. Yang berikutnya, nah ini asik. Penguat kepada bab sebelumnya. Dzukira adabul yaqini inda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqala.
disebutkan bagaimana berperilaku atau ngajar tata krama kepada anak yatim di sisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau bilang, istri Rasulullah bilang, "Inni la'udribul yatima hatta yanbasata." Sesungguhnya saya kadang memukul anak yatim itu sampai dia itu yang basito itu anak cilik rewel gak dituruti itu gulung-gulung itu loh. Purik gulung-gulung itu loh. Yang basito itu purik gulung-gulung. Di situ gitu, di situ terjemahan apa? Hah? Yang basato itu memang artinya itu meluas. Tapi di dalam tafsirnya sih, penjelasan syarahnya itu sampai dia itu rewel gulung-gulung gitu. Jadi Sayyidatina Aisyah saja kalau memang itu pukulan itu dibutuhkan ya gak apa-apa gitu maksudnya. Sudah itu bab adabul yatim, bab 79. Bab ke-80. Bab ke-80. Fadlu man mata lahul walad. Bab keutamaan orang yang putranya meninggal atau anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Ibu, Rasulullah SAW itu wong sing ujiane di dunia paling lengkap. Lahir yatim, kemudian usia 6 tahun itu gak ono. Baru dimanja-manja kakek 8 tahun, 2 tahun dok ya, 6 ke 8, kemudian kakeknya meninggal. Kemudian diasuh paman yang secara kesejahteraan biasa saja. Abu Thalib itu oke gak suki, biasa saja, dan anaknya banyak juga. Kemudian ini cerita ujiannya Rasulullah, ditinggal istri yang paling dicintai, Khadijah radhiyallahu ta'ala. Lalu lengkap sudah. Ditinggal meninggal anak. Rasulullah punya anak dari Khadijah 6. Semua anak laki-laki beliau dan anak perempuan beliau semuanya meninggal ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Nggak komplit ujian. Ibrahim anak dari Maria Kiptiah itu ketika Rasulullah sudah sepuh 50 sekian. Sementara Qasim kalau Abdullah itu di bawah usia 5 tahun. Gitu. Lengkap ujian. Sehingga ini Rasulullah bersabda begini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Tidaklah meninggal 3 orang anak dari putranya umat Islam, fatamassuhunna, lantas dia bakal tersentuh api neraka. Maksudnya kalau dia menerima ujian itu dengan penuh kesabaran, illa ta'illatal qasam. Apa maksudnya? Kecuali memang sesuatu yang telah disumpahkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam surat Maryam itu ada ayat ini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali semuanya bakal melintas di atas neraka ini. Cuman yang kafir jatuh, yang mukmin lewat begitu saja. Itu kalau mau Hadis nomor 2. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqala. Seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya yang masih bayi. Faqala. Terus bertanya atau meminta ud'ulahu, ya Rasulullah, doakanlah anak saya ini.
faqad dufintu salasah, sebab saya ini sudah ditinggal meninggal 3 orang anak. Faqala ihtadarta bihidharin syadidin minan nar. Wah, awak mungkus tuh tameng untuk merokok dengan tameng sangat kuat ini. Rasulullah bilang begitu kepada ibu itu. Tapi kan fitrahnya seorang orang tua itu ditinggal meninggal anak, terus punya pengalaman 3 kali anaknya meninggal di usia kanak-kanak, terus kita nang Rasul bawa anak kecil kan punya harapan bahasa tunggak nombok oleh Rasulullah ini panjang umur atau sih ibu-ibu apa cerita ngomongnya cerita saya itu lagi beberapa tahun 2018 atau 2019 itu umroh dengan sepasang suami istri. Cino, anda sama Pino. Saya nggak punya anak. Semua anak saya di bawah 5 tahun meninggal semua karena leukemia. Leukemia. Wape. Terus saya apa? Ya selain dari guru aku iki yo jadi aktivis kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak yang sama ujiannya. Saya yang memberikan keteguhan. Karena beliau itu 3 atau 4 anaknya anak apa? Dan itu di usia antara anak-anak. Sekarang pengalaman saya tinggal di Masjid Abu Bakar tahun 2005. Menjelang zuhur kira-kira jam 11 kurang seperempat lah atau ono wong teko salat zuhur 11 kurang seperempat lah atau dia. Suami istri. Saya enggak tahu. Ini orang ini sekarang di mana enggak tahu. Pokoknya ketemu bisa nih terus. Suami istri ini membawa anak laki-laki seusia anak saya Muhammad. Cuman si anak laki-laki ini bahasa Jawanya pecikiran. Tahu pecikiran? Muenek, mimba, salto di pengimaman. Anak-anak gimana? Ya saya sebagai orang yang tinggal di situ kan, apa yang menengah ya? Buat ikan berani, Adzan berkumandang, antara adzan dan iqamah beliau berkenalan sama saya. Asli ini tutup kota selain Malang. Sama kerja di Malang, tapi asli tutup kono. Aduh, adalah orang Malang. Kami rutin Ustaz sebulan 2 kali harus ke Surabaya. Anak saya ini anak yang sakit leukemia, kanker darah. Namanya seorang nabi. Nama dia ini seorang nabi. Nama anak ini seorang nabi. Saya tidak tahu anaknya masih hidup atau tidak. Dari pasien yang dirawat sama si profesor di Surabaya ini, yang mencapai usia hampir 10 tahun cuma anak saya ini saja. Cuma anak saya ini saja. Semuanya sudah kalah kabeh. Karena kita turun. Sambil bapak ini menangis, si ibu itu ya nangis bisa shock ibu adalah. Maka dia itu minta doa. Sama juga tadi anak ini supaya ya umurnya tak pada balik kita gitu. Jadi kemudian ya wajar orang memiliki traumatik, punya pengalaman anaknya itu belum sampai usia 5 atau 10 tahun selalu tinggal. Terus si bayi begitu berharap Rasulullah adalah pacar supaya nggak ada ini. Itu 2005 saya. Kenapa saya ingat tahunnya? Karena waktu itu saya belum nikah. Aduh, kok kepikiran hari. Akhirnya dia sudah diajak kenalan bisa cari. Ya Ustaz,
Saya tidak tahu ini masih debat atau tidak. Yang berikutnya, haddatsana Sa'id al-Jurari an Khalid al-Abasi radhiyallahu ta'ala anhu qala mata ibnun li fawajadtu alaihi wijdan syadida. Katanya Khalid al-Abasi, anak laki-lakiku itu meninggal dan saya begitu stres. Tak terjemahan stres, sedih sekali. Fakultu ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusa. Abu Hurairah, sampean itu gak duwe kalimat motivasi yang pernah engkau dengar dari Rasulullah supaya hatiku itu ya gak sedih kayak gini. An mautana, karena saya ini tertimpa ya anak mati kayak gini ya Allah. Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sigharakum da'amisil jannah. Sesungguhnya anak-anak kalian yang meninggal di usia kanak-kanak itu bakal menjadi bahasa Indonesia uangnya. Di situ apa? Apa dia? Kalau meriak kiswar. Jadi ada cilik itu, pokoknya seneng ini tulinan kiswar. Karena rame ini, tapi rame sih nyeneng loh, ya apa? Itu da'amis itu. Da'amis. Di sini saya terjemahkan anak yang meramaikan, yang selalu menemani dan menggembirakan. Gitu. Di dalam syaratnya itu saya lihat gitu. Jadi anak yang meramaikan, yang selalu menemani dan menggembirakan. Itu da'amis jannah. Tapi di suatu besok nyambut pembunuhan. Gitu Bu. Yang berikutnya masih hal yang sama. Banyak. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata lahu thalathun minal walad, siapa yang meninggal 3 orang anaknya fahtasabahu dakhala jannah, kemudian dia sabar ikhlas berharap pahala dari Allah, dia pasti masuk surga. Qulna ya Rasulullah, kami pun bertanya, wasnani, wahai Rasulullah, ya nopo lek anak loro sing meninggal. Qala wasnani, ya anak loro di sana. Qultu li Jabir, saya pun bertanya kepada Jabir, wallahi araw qultum fawaid, demi Allah seandainya kalian mengucapkan terus pun di situ laqala, niscaya Rasul akan berkata, ya sudah bisa. Qala wa ana adhunnuhu wallah, saya mengira pasti beliau akan mengucapkan itu. Karena Rasulullah itu sekali nyeneng Allah, memotivasi, menggembira, gedekno ati. Wa ana bi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin, masih hadis yang sama. Yang tadi seorang wanita membawa bayinya kepada Rasulullah sambil mengatakan, "Ud'ullaha lahu ya Rasulullah." Jangan tunggakan hari ini. Tufintu salasa, telah dikubur untukku 3 orang anak. Faqala ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Sampeyan iku wis tameng untuk neraka dengan tameng sing sangat kuat. Itu bahasa Rasulullah. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, seorang wanita menemui Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, inna la nuqaddir 'alaika fi majlisika." Sesungguhnya kami itu ora pati bisa mendatangi majelis-majelis Anda wahai Rasulullah. Fawa'idna yauman na'tika fi. Bok kami ini dibikinkan jadwal pertemuan dengan jenengan ya Rasulullah. Jadi ibu-ibu ini minta hari pengajian mbak Rasulullah itu lebih cerita. Apa? Nabi bersabda, ya wes.
Pakai ya wis Bu di situ. Mau idun kunna di baitu fulan. Ya wis. Pertemuan ambek aku dengan para wanita ke omai si fulanah wis. Gitu. Faja'ahunna lidzalika al-wa'd. Maka Nabi mendatangi jadwal beliau ketemu para ibu-ibu itu. Wa kana fi ma haddatsahunna, di antara yang menjadi pembicaraan para ibu-ibu itu adalah beliau bersabda, "Ma minkunna imra'atun", tidaklah ada seorang wanita di antara kalian yang mutulah salatun minallah, yang ditinggal meninggal 3 orang anaknya, fahtasabathum, terus gelem sabar ikhlas berharap Allah, illa dakhalul jannah, kecuali orang itu pasti masuk surga. Faqalat imra'atun, seorang wanita tanya, wafnani, terus pundi kalau cuma 2 ya Rasulullah? Wafnani, loro ya, 2 juga ya. Karena Suhail yang tasyaddadu fil hadis wa yahfad wa lam yakun ahadun yuqaddir ayyatuba indahu. Jadi yang meriwayatkan hadis ini itu sangat memperhatikan betul hadis. Ya sangat memperhatikan. Lanjut ya Bu ya. Di Haddatsana Mu'tamir qala qara'tu al-Fudal an Abi Quraiz anal Hasan haddatsahu biwasit anna Salah ibn Muawiyah haddatsahu annahu laqiya Abu Dzar mutawashshihan qurbah qala ma laka minal walad ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Sudah nanti cukup. Ini jadi masalah. Wahai Abu Dzar, ada apa dengan kamu terhadap anak-anak? Qala ala uhadditsuka qultu. Kamu mau enggak saya ceritakan sesuatu dari Rasulullah? Nggih. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu salatun minal walad lam yablughul khilfah." Tidak ada seorang muslim yang meninggal 3 orang anaknya yang belum mencapai akil balik, illa adkhalahullahu jannah, kecuali Allah akan memasukkan dia ke surga, bifadli rahmatihi iyyahu, karena kasih sayangnya dia itu, kasih sayangnya bifadli rahmatihi. Ini kasih sayangnya ini nyanya kepada Allah atau nyanya kepada orang yang sudah anak meninggal itu? Karena kasih sayang Allah kepada anak-anak mereka itu. Wa ma min rajulin ataqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kullu udwin minhu. Dan tidak ada seorang laki-laki yang membebaskan budak muslim kecuali Allah menjadikan pada setiap persendian atau anggota tubuhnya itu fikahu likulli udwin minhu, menjadi tebusan bagi dia nanti di akhirat. Artinya ini keutamaan membebaskan budak yang muslim. Hadis yang terakhir di dalam bab itu yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu thalathatun lam yablughul hinta adkhalallahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannah. Tidak ada seseorang yang meninggal 3 orang anaknya yang belum usia balik, kecuali Allah akan memasukkan dia ke surga bersama mereka anak-anaknya itu karena rahmat dan karunia. Sudah Bu? Pertanyaan ya? Oh, ini masih kode bab keguguran. Ya, judulnya itu 81 bab keguguran 1. Jadi sitri itu jatuh, keguguran, keterangan.